Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas soal cara mengurutkan pecahan. Insya Allah setelah menonton video ini, kalian akan paham dan mudah mengerjakan soal mengurutkan pecahan. So, perhatikan baik-baik ya, dan jangan di-skip videonya. Yuk, kita mulai dengan soal yang pertama. Sebelumnya, untuk yang baru bertemu channel ini dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar adik-adik selalu mendapat update soal terbaru dari channel ini. Nah, ini soal yang pertama. Adik-adik lihat, di sini ada 3 pecahan. Pecahan 1, pecahan 2, pecahan 3. Nah, ini kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil kemudian ke yang paling besar, atau sebaliknya. Nah, di sini kan kita bingung nih, yang mana ya yang paling kecil, yang mana yang paling besar, yang mana yang sedang di tengah-tengah. Apa boleh kita mengurutkan dengan melihat angka yang di atasnya langsung? Ternyata tidak bisa, karena jika kita ingin mengurutkan pecahan seperti ini, yang pertama kali adik-adik lakukan adalah melihat yang bagian bawahnya. Nah, bagian bawah ini disebut dengan penyebut. Sedangkan yang atas ini, yang 3, 10, 2, ini namanya pembilang. Nah, pertama kali adik lihat dulu yang penyebutnya. Penyebutnya ini 3, 12, dan 4. Apakah sudah sama? Ternyata belum sama ya, ini angkanya beda-beda. Yang ini 3, yang ini 12, yang ini 4. Nah, untuk mengurutkannya, adik-adik harus menyamakan penyebutnya dulu menjadi satu angka ya. Jadi ini harus sama, ini harus sama, ini sama. Nah, angka apa itu yang akan kita jadikan angka yang di bawahnya biar semuanya sama? Nah, angka tersebut adalah angka KPK atau nilai KPK dari 3, 12, dan 4. Adik-adik masih ingat bagaimana cara mencari KPK? Cara mencari KPK itu sangat mudah. Adik-adik tinggal melipat-lipat, ya kan? KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan kecil ya. Jadi adik-adik tinggal tambahkan atau jumlahkan bilangan tersebut terus secara berurutan. Kita mulai dari yang 3 ya. Yang 3 ini kan 3. Kalau kita jumlahkan 3 tambah 3, pertama 3 dulu ya. 3 tambah 3, 6. Kemudian tambah 3 lagi, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, terus tambah 3, dan seterusnya. Tapi kita cukup stop sampai di sini. Kemudian kita lihat yang angka 4 ya, kita berurutan ya, dari yang kecil, yang besar, baru nanti yang 12. Yang 4 sekarang. Yang 4 pertama ya, kemudian ditambah 4 lagi berapa? 8, tambah 4 lagi, 12, dan seterusnya. Cukup ya sampai sini ya. Saya cukup berhenti karena di sini nih udah ada yang sama nih, 12 ya. Kemudian setelah itu yang 12. 12. Ini pertama 12 ditambah 12 lagi berapa? 24. Tapi cukup ya, dan seterusnya sampai sini. Nah, adik-adik lihat angka yang sama, yang ketemunya sama dan pertama kali itu adalah angka 12 nih. Semuanya punya. 3 punya 12, si 4 juga punya 12, kemudian 12 ya. Dia punya 12 ya. Nah, itu dia nilai KPK-nya. Berarti KPK-nya, KPK dari 3, 4, dan 12 itu adalah 12. Seperti itu ya. Nah, nanti angka 12 ini akan kita gunakan sebagai penyebut dari 3 pecahan ini. Tadinya angka 3 rubah jadi 12. Ini 12 sudah 12. Kemudian ini tadinya 4, kita rubah jadi 12. Yuk, kita mulai ya dari yang 2/3. 2/3 ini akan kita rubah bawahnya jadi 12. Kira-kira bagaimana ya cara merubahnya? Caranya sangat mudah. Pertama, adik-adik tulis lagi 2/3-nya. Seperti ini. Kemudian, adik-adik cari perkalian 3. 3 kali berapa yang isinya 12? 3 kali berapa? 3 kali 4 ya. 3 kali 4, seperti itu. Nah, karena di bawahnya atau penyebutnya ini kita kalikan 4, maka atasnya juga harus kita kalikan 4. Begitu peraturannya ya, kalau dalam pecahan agar nilainya tidak berubah. Nah, setelah itu kita baru kalikan 2 kali 4, 8 ya. Kemudian 3 kali 4, 12. Tara, sudah berubah bawahnya jadi 12 ya. Tadinya bawahnya 3, sekarang jadi 12. Jadi nanti nilainya 8/12.
12. Tadinya 2/3 sudah berubah menjadi 8/12. Penyebutnya sudah 12 nih. Kan kita sepakat ya tadi kita mau rubah jadi 12. Nah, bagaimana dengan 10/12? 10/12 ya nggak usah dirubah lagi ya, karena bawahnya sudah 12. Nah, sekarang yang mana nih yang belum dirubah? Yang ini tinggal 3/4 ya. Ini saya hapus dulu, kita ke sebelah. Sekarang kita lihat yang ini, yang 3/4. 3/4, kita mau rubah bawahnya jadi 12 ya tadi ya. Bagaimana caranya? Caranya kita tulis lagi soalnya 3/4. Kemudian adik-adik cari perkalian 4 yang hasilnya 12. 4 kali berapa? Ayo. 4 kali 3. Nah, karena bawahnya dikali 3, maka atasnya harus dikali 3 juga. Seperti itu. Setelah itu kita tinggal kalikan. 3 kali 3, 9 per 4 kali 3, 12. Tara, bawahnya sudah 12 juga sekarang. Tadinya bawahnya 4, sekarang sudah berubah jadi 12 ya. Tadinya 3/4, jadinya sekarang 9/12. Bawahnya sudah 12 semua nih. 8/12, 10/12, dan 9/12. Saya tulis ya di sini ya. Jadi pertama 2/3 ya. 2/3 itu ada 8/12. Kemudian 10/12, soalnya diberubah ya, 9/12. Nah, kalau bawahnya sudah sama seperti ini, adik-adik bisa langsung melihat yang pembilangnya. Kan kita mau mengurutkan dari yang terkecil nih sampai yang terbesar. Kalau sudah sama bawahnya, adik-adik bisa langsung urutkan yang atasnya paling kecil ya. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil yang mana nih? Pasti 8 ya. Yang paling kecil dari 8, 10, dan 9 adalah 8. Oh, berarti yang paling kecil adalah 8/12. Ada lagi setelah itu, setelah 8/12, ya 9, ya kan? 9/12. Kemudian, setelah 9/12 baru 10/12. Nah, ini dia urutannya ya. Urutannya 8/12, 9/12, 10/12. 8/12 ini sebenarnya siapa sih? 8/12 itu sebenarnya ini 2/3. Jadi ini dia nih yang paling kecil, yang nomor 1 ini jadinya ya. Kemudian habis 8/12, 9/12. 9/12 itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya ini tadi ya, 3/4. Oh, berarti dia nomor 2. Nomor 2 paling kecil ya, yang tengah-tengah. Kemudian yang nomor 3 baru yang ini. Selesai ya. Jadi urutannya ini dulu, kemudian ini, kemudian ini. Paham ya adik-adik ya? Jika belum paham, kita Nah, ini soal yang kedua. Sama seperti tadi, bawahnya nggak sama kan penyebutnya, ini 4, ini 5, ini 2. Berarti kita harus samakan dulu penyebut bawahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan KPK. Kita cari dulu KPK dari 2, 4, dan 5 ya. Kita cari dulu ya. Pertama kita cari KPK 2 dulu nih. 2 itu berarti 2 ditambah 2 lagi berapa? 4 tambah 2 lagi 6, tambah 2 8, tambah 2 10, tambah 2 12, tambah 2 14, tambah 2 16, tambah 2 18, tambah 2 20, dan seterusnya ya. Setelah 2 sekarang yang 4. 4 pertama tambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12 ya, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, dan seterusnya. Kemudian sekarangnya 5. 5, pertama 5 ya, ditambah 5 10, ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 20, dan seterusnya. Nah, adik-adik lihat nih, di sini ada yang angka yang sama punya semua, yaitu angka 20, ini juga 20, ini juga 20. Oh, berarti KPK dari mereka bertiga ini, KPK-nya itu adalah 20. Nah, angka 20 ini yang akan kita gunakan sebagai penyebut dari pecahan-pecahan ini. Ya, kita rubah dulu ya. Sekarang yang 3/4 kita rubah, pecahannya jadi 20. Penyebutnya jadi 20. 3/4 kita rubah. Pertama caranya kita tulis dulu soalnya, yaitu 3/4. Setelah itu kita cari 4 dikali berapa yang isinya 20? 4 kali
5 ya. Karena di bawah kali 5, maka atas juga harus kali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 kali 5, 15 per 4 kali 5, 20. Selesai ya. Sekarang yang 4 per 5. 4 per 5 itu kita tulis lagi soalnya 4 per 5. Kemudian cari perkalian 5 yang isinya 20. Biar berubah jadi 20 ya. 5 kali berapa nih? 5 kali 4 ya, karena bawah kali 4 maka atas juga harus kali 4. Jadi ini sama dengan 16, 4 kali 4 kan 16 ya, per 5 kali 4 20. Selesai, udah berubah lagi nih jadi 20 ya. Tadinya 4 per 5 jadi 16 per 20. Kemudian ini 1 per 2. 1 per 2, kita tulis lagi soalnya 1 per 2, kemudian dicari 2 kali berapa ya yang isinya 20. 2 kali berapa? 2 kali 10 pastinya. Kalau di bawah dikali 10, maka atas juga harus dikali 10. Sama dengan 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. Sudah, semuanya sudah berubah menjadi penyebutnya 20. Ini penyebutnya 20, ini juga penyebutnya 20, ini juga penyebutnya 20. Nah, kita urutkan ya. Saya tulis lagi di sini 15 per 20. Tulis lagi, habis itu 16 per 20. Setelah itu ini saya tulis lagi 10 per 20. Adik-adik lihat, bawahnya sudah sama semuanya. Ini 20, ini 20, dan ini 20. Kalau sudah sama, adik-adik boleh langsung lihat atasnya. Urutkan atasnya atau pembilangnya. Dari yang paling kecil. Kita kan mau cari urutan yang paling kecil ya. Berarti yang paling kecil yang mana? Dari 15, 16, dan 10. Yang paling kecil adalah 10 ya. 10 berarti kita tulis ya. Yang pertama 10 per 20 urutannya. Nah, ditulis aja deh. Urutannya dari yang paling kecil. Ini dulu ya, 10 per 20. Apalagi urutannya? Ini ya, 15. Habis 10 kan 15. Yang agak gede dikit, 15 per 20. Setelah itu 16 per 20. Nah, sekarang kita lihat 10 per 20 itu sebenarnya siapa sih? Ini kan 10 per 20, sebenarnya dia itu adalah setengah, ya kan? Oh, berarti ini nih yang paling kecil nih, nomor 1 paling kecil. Setelah itu yang nomor 2, katanya si 15 per 20 yang agak gedean dikit. 15 per 20 itu sebenarnya siapa sih? Oh, 15 per 20 itu sebenarnya 3 per 4. Nah, ini. Oh, berarti ini nih nomor 2-nya. Nah, yang terakhir 16 per 20. 16 per 20 itu sebenarnya siapa sih? Oh, sebenarnya ini nih 16 per 20. Sebenarnya 4 per 5. Oh, berarti ini yang paling besar. Jadi urutannya 1 per 2 yang paling kecil. Kemudian yang agak gede dikit 3 per 4. Yang agak besar dikit 4 per 5. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham belum ya? Sudah paham ya insya Allah? Kalau misalnya belum paham, adik-adik bisa kembali lagi, back lagi videonya. Dan jika masih belum paham juga, bisa melihat soal-soal tentang pecahan yang lain di playlist Gas Berbagi Ilmu. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga adik-adik paham dan tambah pintar mengerjakan soal-soal matematika. Jangan lupa banyak latihan dan berdoa agar adik-adik semakin mudah mengerjakan soal-soal matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.